Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Dalam pertemuan itu, Jokowi menegaskan sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pertemuan keduanya terjadi di sela-sela konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI yang digelar di King Abdul Aziz International Convention Center, Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu 11 November. Jokowi menyatakan kekerasan kepada masyarakat di Palestina harus dihentikan. Jokowi juga menyatakan rasa prihatinnya kepada Mahmud Abbas atas kondisi yang terjadi di Gaza saat ini. Jokowi mengatakan tindakan kekerasan Israel di Gaza telah melanggar nilai kemanusiaan. Jokowi mengatakan kepada Mahmud Abbas untuk tidak sungkan menyampaikan kebutuhan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Presiden Palestina Mahmud Abbas menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dia juga berterima kasih atas bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk warga Palestina di Gaza. Momen pertemuan hangat dengan Mahmud Abbas ini turut dibagikan Jokowi di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, Jokowi memuat foto bersalaman hingga merangkul dengan Abbas. Jokowi menyebut momen itu sebagai rangkulan persahabatan. Lalu, Jokowi bicara pentingnya Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk bersatu dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Di hadapan para pemimpin negara Islam, Jokowi menyampaikan 4 saran dalam penyelesaian masalah di Gaza. Jokowi mendesak agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Jokowi juga meminta bantuan kemanusiaan ke masyarakat Palestina di Gaza dipercepat penyalurannya. Dia meminta Israel untuk menghormati hukum internasional. Jokowi pun menyerukan agar OKI menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Dia mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Saran keempat, Jokowi meminta OKI untuk mendesak agar perundingan damai segera dimulai. Jokowi mengatakan Indonesia sangat terbuka mengambil peran dalam perundingan tersebut. Lebih lanjut, Jokowi mengatakan segera bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Jokowi mengaku akan menyampaikan hasil KTT OKI kepada Biden untuk penyelesaian konflik di Gaza. Paduka Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, Yang Mulia para pemimpin dan ketua delegasi OKI Forum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mendukung penyelenggaraan KTT OKI dan tepat sekali ini dilakukan, dan OKI harus mampu menghasilkan hal-hal yang konkret agar kekejaman Israel di Gaza dapat segera dihentikan. 1 bulan telah terjadi kekejaman ini dan dunia seolah-olah tidak berdaya. Lebih dari 7,9 miliar penduduk dunia dan lebih dari 190 pimpinan negara, tapi sampai saat ini tak satu pun yang mampu menghentikan kekejaman ini. Oleh karena itu, OKI harus bersatu dan berada di depan untuk penyelesaian masalah ini.
Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang konkret. Yang pertama, gencatan senjata harus dapat segera dilakukan. Tanpa gencatan senjata, situasi tak akan membaik dan Israel telah menggunakan narasi self-defense dan terus melakukan pembunuhan rakyat sipil. Ini tak lain sebuah kolektif punishment dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera melakukan gencatan senjata. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus dipercepat dan diperluas jangkauannya. UKAI harus mengusulkan mekanisme bantuan yang lebih predictable dan sustainable. Indonesia juga telah mengirim bantuan kemanusiaan dan ke depan akan menambahkan lagi. Di sisi lain, situasi kemanusiaan juga sangat memprihatinkan. Rumah sakit Indonesia di Gaza Utara terus menjadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Untuk itu, Indonesia meminta semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional. Yang ketiga, UKAI harus menggunakan semua lini untuk menuntut pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan yang telah dilakukan. Misalnya, mendesak diberikannya akses pada Independent International Commission of Inquiry of the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk melaksanakan mandatnya. Dan terus mendukung proses advisory opinion di Mahkamah Internasional. Yang keempat, UKAI harus mendesak agar perundingan damai dimulai kembali segera demi terwujudnya two-state solution dan menolak pemikiran one-state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan. Dan jika memang mekanisme kuartet sudah tidak dapat diandalkan, maka UKAI harus mendorong proses negosiasi damai dengan format baru dan Indonesia siap berkontribusi dalam negosiasi damai tersebut. Sebagai penutup, sekali lagi UKAI harus bersatu, harus berada di garis depan menggunakan semua cara damai, semua pengaruh, semua upaya diplomasi untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Dan setelah dari Riyadh, saya juga sudah terjadwal hari Senin bertemu dengan Presiden Joe Biden untuk melakukan kunjungan bilateral ke Amerika Serikat. Dengan izin para pemimpin, saya akan menyampaikan hasil keputusan UKAI hari ini kepada Presiden Biden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.